cinta. Bertahan satu cinta, bertahan satu cinta, bertahan satu cinta, bertahan satu cinta. Yang muda punya caranya sendiri untuk membahas masalah cinta. Yang tua juga punya caranya sendiri untuk membahas perkara cinta. Namun yang masih jadi pertanyaan, di manakah perahu cinta yang hakiki itu harus berlabuh? Di hatiku atau di hatimu? Hakikatnya cinta 100% hanyalah milik Allah. Setuju? Di dalam kitab Mawsu'atun Nadhratun Na'im fi Makarimi Akhlaqi Rasulil Karim sallallahu alaihi wasallam disebutkan bahwa cinta itu terbagi menjadi 3. 1. Mahabbatullahi ta'ala, cinta Allah ta'ala. 2. Mahabbatur Rasul sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan 3. Mahabbatul khalqi, cinta makhluk. Jadi apabila kita ingin cinta, maka cintailah yang 3 tadi. Hadirin Satu, mahabbatullahi ta'ala, cinta Allah ta'ala. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 165 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat mencintai Allah. Cinta kepada Allah adalah makom yang sangat mulia dan sangat tinggi. Betapa besarnya nikmat seorang hamba yang di kolbunya terhimpun cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah artinya kecondongan, kebergantungan, penghambaan di dalam hati yang paling dalam hanya kepada Allah. Allah menjadi nomor 1, Allah adalah segalanya. Orang yang mencintai Allah akan akrab dengannya. Orang yang akrab dengan Allah akan bahagia dengannya. Orang yang bahagia dengan Allah akan merindukannya. Orang yang merindukan Allah akan mengabdi padanya. Orang yang mengabdi pada Allah akan sampai padanya. Orang yang sampai pada Allah akan terhubung dengannya. Orang yang terhubung dengan Allah akan mengenalnya. Orang yang mengenal Allah akan dekat dengannya. Orang yang dekat dengan Allah tidak akan banyak tidur, karena petir-petir kesedihan akan menyambarnya bila ia banyak tidur. Karena dengan banyak tidur, banyak waktu ibadah tersia-siakan. Akhirnya pengabdian dan perjumpaan dengan Allah pun berkurang. Sayang 1000 sayang. Cinta kepada Allah tidak cukup hanya di lisan, sebagaimana sebagian anak muda zaman now, I love you beb, I love you encai. Iya, cinta tak cukup di lisan, tapi harus ada pembuktian. Jangan omong doang, harus ada pembuktian. Pembuktian pun tak cukup pembuktian, tapi harus dibuktikan dengan benar. Cinta kepada Allah ada cara pembuktiannya, cara pelaksanaannya. Di antaranya dengan 1. Cinta Al-Quran, 2. Cinta Rasulullah, dan 3. Cinta akhirat melebihi dari cinta dunia. 1. Cinta Al-Quran. Cinta apa, Bu? Al-Quran. Dari Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, "Man kana yuhibbu an ya'lama annahu yuhibbu Allah 'azza wa jalla falya'rid nafsahu 'ala al-Qur'an. Fa in ahabba al-Qur'an fa huwa yuhibbu Allah 'azza wa jalla. Fa innamal Qur'an kalamullah 'azza wa jalla." Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang ingin mengetahui kecintaan dirinya terhadap Allah, hendaknya ia memeriksa kecintaan dirinya terhadap Al-Quran. Apabila ia mencintai Al-Quran, maka ia mencintai Allah Azza wa Jal. Karena sesungguhnya Al-Quran adalah kalamullah Azza wa Jal. Diibaratkan seperti teteh-teteh, AAA, pemuda-pemudi
kalau dapat surat dari orang yang sangat dicintai, mungkin kalau zaman dulu itu kan ibu-ibu surat ya Bu. Surat, kalau sekarang WhatsApp, Messenger, kemudian DM dan lain sebagainya. Ketika ada pesan masuk dari orang yang sangat dicintai, itu rasanya pasti ingin selalu dibuka lagi, dibaca lagi, dibuka lagi, dibaca lagi, dibuka lagi, dibaca lagi, dan ingat terus kepada orangnya, kepada pengirimnya. Begitupun surat dari Allah, ayat suci Al-Quran. Seharusnya kita juga ingin selalu membukanya lagi, dibaca lagi, membukanya lagi, dibaca lagi, membukanya lagi, dibaca lagi. Dan ingat terus kepada Allah pengirimnya, ingat terus kepada isi dari suratnya, ingin selalu menyebut-nyebut asma Allah. Dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba syai'an aktsara min dzikri." Barang siapa yang menyukai sesuatu, maka ia akan sering menyebut-nyebutnya. Hadis riwayat Ad-Dailami. Menyebut-nyebut, mengingat-ingat itu tanda cinta. Kepada apa yang sering disebut, apa yang sering diingat. Misalnya, bapak-bapak dan AAA di kampung Batu Susun ini sering sekali membicarakan masalah bola. Di rumah nonton bola, selesai pertandingan update status tentang bola, ke warung beli kopi dan rokok sama penjaga warung ngobrol bola, cari berita di koran, di televisi, di handphone tentang bola, bahkan makan pun sama bola, bakso karena berbentuk bola. Nah, berarti bapak-bapak dan AAA yang seperti itu cinta bola. Lihat aja Bu, eneng-eneng kalau lagi suka Barbie, gak di mana nu diobrolkeun teh Barbie terus. Laras teh Bu? Ujang-ujang kalau lagi suka lang-layangan, gak pagi, gak siang, gak sore, gak di SD, gak di rumah, yang diobrolnya teh lang-layangan terus. Laras teh Pak? Namun kalau orang yang benar-benar cinta kepada Allah, ia akan selalu membaca Al-Quran, rajin berzikir, suka bersolawat. Orang yang seperti itu sungguh mencintai Allah dan Rasulnya. Setuju Bu? Setuju. Iya setelah. Seger Bu? Seger. Alhamdulillah. Lanjutkan. Tadi baru cara mencintai Allah dengan cinta Al-Quran. Kemudian cara mencintai Allah yang selanjutnya dengan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Quran surat Ali Imran ayat 31 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, jika kau mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Termasuk cinta kepada Allah adalah cinta agamanya, cinta kitab sucinya, cinta kepada Nabi dan Rasulnya. Tentu juga cinta kepada orang-orang yang mencintainya. Orang yang cinta kepada Allah akan menaati segala perintah Allah, berjuang untuk memenuhi perintah Allah. Salah satu perintah Allah adalah
kita harus mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika ingin ridho Allah, ikutilah jejak Rasulullah. Jadikan ia sebagai contoh. Beriman dengan kokoh, tidak mudah roboh, berpikir tidak bodoh, bertindak tidak ceroboh, berbuat tidak senonoh, dalam pergaulan buruk yang sampai jatuh. Jika ada yang ngajak ke sini ke sono, ogah gitu loh. Kemudian cara mencintai Allah yang ketiga. Yang ketiga dengan cara mencintai akhirat melebihi daripada cinta dunia. Cinta akhirat lebih dari cinta dunia. Bu. Hai. Bu. Ibu-ibu cinta sama suami ibu? Cinta benar-benar cinta atau hanya gara-gara ada suaminya, Bu? Cinta sakapeng, Bu? Cinta ya, insya Allah cinta. Biasanya nih orang yang saling mencintai kemudian terpisahkan oleh jarak, itu muncul rindu. Leres tuh, Bu? Jangan jauh-jauh aja. Ibu di rumah, di dapur, gurang goreng, bapaknya ke sawah atau ke kebun, padahal nggak jauh. Mungkin dari rumahnya hanya 500 meter, 200 meter, tapi karena terpisahkan oleh jarak muncul rindu. Betul gak, Bu? Dan rindu hanya bisa diobati dengan perjumpaan. Begitupun orang yang sangat mencintai Allah, muncul di hatinya rindu kepada Allah, ingin berjumpa langsung dengan Allah. Meskipun di dunia tidak bisa berjumpa langsung dengan Allah, namun ia berharap besar bisa berjumpa langsung di akhirat kelak. Yarju liqa'a rabbih. Maka orang yang cinta kepada Allah akan mengedepankan, mendahulukan, memprioritaskan urusan akhirat yang di sana terdapat perjumpaan dengan Allah. Jika sedang asik-asiknya mendengar musik, ku yakin kaulah jawaban. Tiba-tiba terdengar suara adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka orang yang cinta kepada Allah akan segera menstop musiknya dan bergegas untuk sholat, karena sholat urusan akhir. Diibaratkan seperti Kang Dilan yang sedang mabuk cinta oleh Nyi Milea. Tete pasti tahu kan ya, Kang Dilan sama Nyi Milea. Kang Dilan saking cintanya ke Nyi Milea, ketika Nyi Milea memanggil Kang Dilan, suruh menjemputlah, suruh menghadaplah, maka Kang Dilan tidak berpikir banyak, tidak banyak pertimbangan. Ia langsung bersiap-siap, bergegas memenuhi panggilan Nyi Milea. Ribuan tantangan ia hadapi, jutaan rintangan ia lalui. Duri-duri tajam di jalan pun menjadi bunga-bunga indah baginya. Masya Allah. Itulah salah satu tanda cinta, mementingkan siapa yang ia cintai atas segala hal, bahkan atas dirinya sendiri. Jika cinta telah bersemi, maka kerinduan akan muncul untuk sang kekasih hati. Ku menangisku karena rindu, ku bersedih, sedihku karena rindu. Mau makan teringat padamu, mau tidur teringat padamu, mau apapun teringat padamu. Ya Allah, bangun tidur teringat padamu, mau kerja teringat padamu, mau apapun teringat padamu. Ya Allah. Yeah. Lejengkeun. Masya Allah.
Aratos uning ngalikeuna. Alhamdulillah.